Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ganda dengan NIM C0C020031 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penyusunan anggaran jangka panjang dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek, dan anggaran jangka pendek adalah rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal capital budget merupakan anggaran jangka panjang, anggaran strategis. Tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal, aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harga yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk pembelian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Rencana investasi untuk produk modal perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena satu investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. 2. Hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. 3. Uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. 4. Direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. 5. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Mengapa keputusan investasi dalam kapital budget jangka panjang perlu dilakukan analisis mendalam? 1. Karena berkaitan dengan nominal uang yang sangat besar. 2. Hasilnya baru akan dipetik dalam waktu yang relatif lama. 3. Berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian baik di masa kini maupun di masa depan. Oleh sebab itulah, dalam penyusunan anggaran jangka panjang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain arus kas, cash flow, nilai waktu uang, dan biaya modal, cost of capital. Cash flow merupakan mayoritas metode penilaian kelayakan investasi. Cash flow berkaitan erat dengan NPV, IRR, dan payback period. Didasarkan pada arus kas masuk bersih dan arus kas keluar. Net cash inflow sama dengan income after tax plus depreciation, NCIF, plus interest sama dengan IAT plus depreciation plus 1 min T interest. Kita lanjut ke contohnya. Konsep time value of money. 1. Adanya faktor bunga dan inflasi menyebabkan uang 1 juta rupiah sekarang dan 1 juta rupiah 1 tahun mendatang memiliki nilai yang tidak sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada sejumlah tingkat bunga tertentu. Misal, bila uang 1 juta rupiah didepositokan selama 1 tahun dengan bunga 10%, maka dalam 1 tahun jumlah uang tersebut menjadi 1 juta plus 10% kali 1 juta sama dengan 1 juta plus 100 sama dengan 1 juta 100. Data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu A. Penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. B. Kebijakan jualan dan belian. C. Harga jual. D. Anggaran sediaan produk. E. Biaya bahan baku standar. F. Tarif upah standar tenaga kerja langsung. G. Sediaan bahan baku akhir. H. Upah tenaga kerja langsung. I. Tambahan modal kerja. J. Taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. K. Anggaran biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.